Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Miftahul Nasri. Nomor BP 1910251007 dari kelas Hama dan Penyakit Pasca Panen, Proteksi B. Teman-teman, tahu dong ini di mana? Ya, ini merupakan tempat penyimpanan beras. Kalau kita simpan beras terlalu lama, pasti ada makhluk lain. Makhluk apakah itu? Itu merupakan hama. Hama apa sih yang terdapat di gudang penyimpanan beras ini? Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hama yang menyerang beras di gudang penyimpanan, terkhusus Sitophilus oryzae. Klasifikasi Sitophilus oryzae termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Curculionidae, genus Sitophilus, spesies Sitophilus oryzae. Morfologi dari Sitophilus oryzae: tubuh berbentuk silindris dengan panjang 2-4 mm, mulut seperti tabung memanjang, berwarna merah kecoklatan, antena terdiri dari 8 ruas, sayap depan mengeras, dan terdapat bintik-bintik lebih terang. Siklus hidup Sitophilus oryzae. Siklus hidup dimulai dari peletakan sebutir telur yang dilubangi oleh imago pada butiran beras. Selanjutnya, lubang itu ditutup dengan sekresi atau air liur kumbang beras yang keras. Telur Sitophilus oryzae berbentuk lonjong yang berwarna putih. Imago Sitophilus oryzae dapat memproduksi telur selama lebih kurang 3-5 bulan sebanyak 300-400 butir. Fase bertelur 5-7 hari. Larva tidak bertungkai. Larva akan berkembang di dalam butiran beras. Jika beras tersebut kita kelupas, maka kita bisa melihat larva seperti pada video. Stadia larva berlangsung lebih kurang 98 hari. Setelah menetas, larva memakan beras tempat tinggalnya dan berkembang sampai menjadi pupa. Pupa kumbang muda keluar dari beras. Setelah menjadi dewasa, kumbang memakan beras bagian luarnya hingga berlubang. Daur hidup dari telur sampai dewasa lebih kurang 26 hari. Sementara itu, umur kumbang dapat mencapai 3-5 bulan. Namun, panjang pendeknya siklus hidup Sitophilus oryzae tergantung pada temperatur ruang simpan, kelembapan di ruang simpan, dan jenis produk yang diserang. Pengendalian dapat kita lakukan dengan pencegahan struktur bangunan gudang beras, menjaga kebersihan gudang beras, menggunakan karung yang tidak mudah dimasuki oleh serangga, atau kemasan yang digunakan kedap udara, memberi alas terlebih dahulu sebelum beras dalam karung disusun di gudang. Beras disimpan dengan kadar air kurang
14% akan lebih aman. Sedangkan beras dengan kadar air besar dari 14% akan menyebabkan perkembangbiakan mikroba dan serangga bertambah cepat. Kita juga dapat melakukan pengendalian dengan penggunaan protektan, pengamatan secara visual, dan penggunaan trap. Selain itu, pengendalian Sitophilus oryzae dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami di antaranya semut merah dan semut hitam yang berperan sebagai predator dari larva dan telur hama Sitophilus oryzae.